keran di langit dibuka lebar, keran di bawah bumi dibuka lebar. Dalam waktu hitungan secepatnya, seluruh dunia tergenang. Gak ada satupun yang boleh hidup, semuanya musnah. Hanya 8 orang dan penumpang dalam bahtera. Hari-hari ini juga sama. Waktunya siapkan minyak kesungguhan. Siapkan minyak ketaatan. Siapkan minyak kepatuhan. Siapkan minyak kesetiaan. Siapkan minyak penyembahan. Siapkan minyak pewahyuan dari Tuhan. Siapkan. Itu membuat engkau hatimu terisi. Ada seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Berada di pinggir kolam. Kisahnya dalam kitab Yohanes 5. Pria lumpuh ini hanya melihat ketika air kolam Bethesda mulai bergerak. Bergerak karena apa? Karena malaikat muncul, menggoyangkan. Dan ketika malaikat itu menggoyangkan, air yang biasa itu menjadi air ajaib, air mujizat. Dan ketika air itu menjadi air yang ajaib dan mujizat, siapapun yang kena air itu sembuh apapun penyakitnya. Tapi pria ini ngangkat kepala pun gak bisa. Dia hanya bisa berbaring. Dia ada di pinggir kolam, tapi gak ngalami apa-apa. Ada banyak orang gereja seperti pria lumpuh ini. Kurang apa? Dia lihat, menyaksikan. Bahkan dia menyaksikan nih, sebentar lagi itu air akan bergetar tuh. Air akan bergoncang dan terjadi ada satu ombak karena malaikat Tuhan muncul dan menggoyangkan. Orang-orang dia langsung tahu, 38 tahun punya pengalaman, tahu malaikat muncul, bahkan sayap-sayap dan bulu-bulu malaikat mengenai dia. Tapi masalahnya apa? Dia hanya tahu, nggak mengalaminya. Hatinya nggak pernah dijamah lagi sama Tuhan, nggak pernah menangis seperti dulu. Oh, pernah menangis 10 tahun yang lalu. Saya pernah disentuh oleh Tuhan 10 tahun yang lalu. Saya nggak pernah lagi disentuh Tuhan. Saya nggak pernah ditemplak lagi sama Tuhan. Saya cuma pelayanan. Itu adalah pria yang 38 tahun. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, dengar baik-baik. Sekalipun mujizat luar biasa di tengah-tengah kita, bisa jadi para pekerja nggak ngalaminya. Problemnya apa? Keras. Membandel di sini. Udah nggak menyukai hal rohani lagi. Ngapa sih ngomong-ngomong rohani terus? Udahlah kita ngomong yang nggak rohani, bisa nggak? Aneh. Orang yang baru, yang tadinya ngomong ancur-ancuran, berantakan dan menjijikan, mereka ngomong rohani. Tetapi pekerja Tuhan kok jadi nggak suka perkara rohani. Nah itu masalahnya. Itu 38 tahun dalam gereja, tapi nggak dapetin apa-apa. Memang tahu banyak, tapi nggak ngalamin. Udah nggak tertemplak oleh suara Tuhan. Khotbah sudah nggak mengubah hati. Apakah hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang sudah keras dalam hati ini? Minyak itu melunakkan. Sayangnya hati kita udah lama gak diminyaki. Sayangnya kita sudah gak lama menangis. Gak ada lagi jamahan Roh Kudus. Gak ada lagi sentuhan Tuhan dalam hati kita. Sudah lama gak menangis pertobatan. Kalau nangis karena masalah banyak, sering. Tapi dengar baik-baik. Yang Tuhan lihat nangis karena pertobatan. Nangis karena ditemplak oleh Roh Tuhan. Itu yang Tuhan tunggu. Itu yang Tuhan mau.